Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya adalah mari melalui kesempatan ini kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perjalanan waktu yang begitu cepat telah membawa kita memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Momen tahun baru ini menjadi waktu terbaik untuk kita introspeksi diri atas segala amal yang telah kita kerjakan agar menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita harus selalu berprinsip bahwa semakin tambah umur harus semakin baik pula amal kebaikannya. Rasul bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Hadirin yang berbahagia, karunia waktu sesuatu yang sangat berharga bagi kita seorang muslim, bahkan lebih berharga daripada harta dunia yang kita miliki. Karena harta dunia apabila hilang maka masih bisa kita mencarinya, sementara waktu apabila telah berlalu tidak mungkin untuk kembali, sehingga tidak akan tersisa dari waktu yang telah lewat kecuali apa yang dicatat oleh malaikat. Baik buruk, besar kecil, semua tercatat sebagai amal kita. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan mereka yang saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya mentaati kesabaran. Hadirin rahimakumullah, momen hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah sebagai awal perhitungan kalender Islam tahun baru Hijriah mengandung makna yang sangat dalam.
Hijrah mengandung makna tekad untuk terus maju dalam kebaikan, semangat perjuangan menegakkan kalimat Allah, perencanaan yang matang dan kerja keras ke arah tujuan yang jelas, yakni menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir berupa ridha Allah ini harus dimulai dengan niat awal karena Allah taala. Itulah kenapa hadis yang berkaitan dengan hijrah disandingkan dengan hadis tentang niat. Dari niat ikhlas semata karena Allah itu akan terus terpelihara perjuangan, ikhtiar, pengorbanan, keteguhan prinsip, keseriusan, kesabaran dan istiqomahan. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadirin yang Allah muliakan, peristiwa hijrah merupakan tonggak perjuangan umat Islam. Untuk selanjutnya mereka tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disegani oleh lawan. Dengan totalitas hijrah ini, umat Islam tampil kokoh dan solid, teguh tapi sekaligus kasih sayang, tegar sekaligus lembut. Mereka dipersaudarakan karena Allah dalam satu komunitas berjamaah, perjuangan jihad dan dakwah, nasihat dan tarbiyah. Mereka kuat dan solid karena berkumpul, bukan sebab karena harta, usaha, bisnis, apalagi kepentingan politik. Namun berkumpulnya mereka semata-mata karena panggilan jihad, panggilan tarbiyah, sekaligus panggilan untuk bersama-sama beribadah. Itulah teladan as-sabiqun al-awwalun yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam, di antara mereka orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran surah Taubah ayat 100. Untuk itu, marilah kita jadikan tahun baru Hijriah 1443 ini sebagai momentum perbaikan terus-menerus dalam amal ibadah kita, baik yang bersifat individu maupun sosial. Marilah kita koreksi diri kita, sudahkah kita berkontribusi lebih maksimal lagi sesuai apa yang Allah karuniakan kepada kita. Sebab semua akan ada pertanyaannya dan pertanggungjawabannya atas apa yang kita miliki. Harta, ilmu, fasilitas, makanan, kendaraan, dan semua yang kita akui sebagai milik kita akan ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita hijrah dari yang berorientasi dunia menjadi berorientasi akhirat, hijrah dari haram dan riba menuju yang halal dan thayyibah, hijrah dari segala macam keburukan menuju kebaikan, hijrah dari perpecahan menuju persatuan umat atau berjamaah. Itulah hijrah kita. Kalau kita arahkan untuk akhirat, untuk ridha Allah, insya Allah segala urusan dunia Allah pasti akan membereskan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu binahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlahu wa atathu dunya wa hiya rahimah." Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang bercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk kepadanya. Sebaliknya, wa man kana fid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi shamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang niatnya hanya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia
tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga seiring tahun baru Hijriah ini Allah perbaiki amal-amal kita, agama kita, urusan dunia dan akhirat kita, hingga mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.